jadi saksi. Kami datang bukan untuk lari, tak ada gentar di dada, tak ada kata menyerah. Kami berdiri di sini untuk harga diri. Kami Garuda, terbang tinggi, tak peduli kalah atau menang nanti. Kami bertarung sepenuh hati, gagah berani sampai akhir nanti. Kami Garuda. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton setia channel ini, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan juga tentu saja pengamat dari tim Hama Kuning di tetangga kita ya. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa pemalsu dokumen yang di dunia olahraga jejaknya yang paling dikenal dunia adalah memalsukan dokumen dari 7 pemain asing yang tidak ada kaitan sama sekali dengan mereka untuk diakui sebagai pemain keturunan. Ya, siapa lagi kalau bukan ya bangsa modar ya, bangsa modar mula-mula darat dengan otak sebiji kacang, IQ 15 ringgit, Melayu tipe M, bani sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides ya. Ya. Hasil melegakan itu kita dapatkan di pertandingan tadi malam. Di pertandingan pertama FIFA Series melawan St. Kitts and Nevis yang merupakan laga pertama tim nasional Indonesia di bawah pelatih baru kita, John Herdman ya. Kenapa hasil ini saya sebut melegakan? Ya karena sebelumnya, di video sebelumnya Anda bisa melihat saya itu sudah sangat sreg dengan pelatih ini, melihat bagaimana dia itu menjaga harmoni dari tim ya. Suasana yang kita rasakan di masa Sintayong dulu itu kembali dia bangkitkan oleh John Herdman ini dengan kondisi yang lebih baik. Saya katakan dia ini seperti Sintayong versi upgrade ya. Kalau di Sintayong dulu dia masih bisa menimbulkan ada ya keretakan lah di dalam tim. Sikap tegasnya dia itu kadang-kadang tidak bisa diterima oleh pemain-pemain kita yang besar di Eropa seperti itu, dan itu tidak terjadi pada John Herdman ini ya. Bagaimana dia itu kembali membujuk Elkan masuk ke tim nasional, dan kemudian bagaimana dia membuat tim ini menyatu seperti itu. Ini yang kita inginkan dari pelatih, sesuatu yang hilang di masa Patrick Kluivert dulu gitu. Tetapi meskipun dia itu secara non teknis seperti itu bagus, pada akhirnya sepak bola itu tetap menuntut hasil ya. Kalaupun dia bagus seperti itu menjaga harmonisasi di dalam tim, tetapi ketika tim yang dia asuh tidak mendapatkan hasil yang baik, kita tahu sendiri bagaimana kejamnya mulut Bung Towel ya. Kemudian nanti El Plin-Plan dengan tim kepelatihan terbaiknya ya, dikritik di sana sini, atau Akmal Marhali gitu. Meskipun kita tidak peduli dengan apa kata mereka, dan tetapi sakit telinga juga mendengarnya gitu. Dan pelatih sebaik ini itu bisa nanti cabut dari Indonesia gara-gara tekanan-tekanan yang tidak perlu seperti itu. Sementara kita ini para fans sepak bola Indonesia itu sudah saya katakan berkali-kali itu mungkin yang paling cerdas di kawasan ini. Kita tidak menuntut hasil, kita tidak menuntut harus selalu menang, tetapi kita melihat ada progres. Nah, itulah hasilnya begitu saya katakan melegakan ya. Kita menang 4-0, 4 gol dan clean sheet ya. Tidak ada gol yang bersarang ke gawang kita. Oke, kita bahas pertandingan tadi. Ini yang menarik di pertandingan tadi ya, St. Kitts and Nevis di posisi 154 dunia, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, itu bukanlah berarti karena di atas kertas kita menang daripada mereka, kemudian pertandingan akan berjalan mudah. St. Kitts and Nevis ini bukanlah tim pupuk bawang ya, sebagaimana Kepulauan Salomon yang dibantai 10-2 oleh Bulgaria ya. Dan itu terbukti tahun 2019 ketika tim ini bertemu dengan Kanada yang juga diasuh oleh coach John Herdman ini. Kanada hanya mampu menang 1-0 melawan St. Kitts and Nevis. Kita lihat di awal-awal pertandingan itu St. Kitts and Nevis itu cukup mempersulit kita gitu. Dan ini saya bayangkan
seandainya yang berada di kursi pelatih adalah tim kepelatihan terbaik, Patrick Kluivert, itu yang terjadi mungkin kita akan muter seperti ketika kita melawan Lebanon tanpa ada shot on goal, ya, dan atau ketika Gerard Vandenberg mengendalikan tim Nas U23, itu akan berputar-putar tanpa kendali karena Saint Kitts and Nevis ini bermain disiplin, di belakang itu bagus gitu. Nah, tetapi disinilah kemudian kita melihat fungsinya seorang pelatih ya, dengan pemain-pemain seperti itu. Kita lihat ada Mauro Zylstra, ada Beckham di sana, ada Donny Tripamungkas di situ ya. Dua pemain ini yang juga dipakai oleh Indra Shafri ketika membawa timnas Indonesia ke SEA Games yang tidak lolos ke semifinal gitu. Di sini fungsi pelatih kita lihat ya, dengan kita kekurangan di lini tengah, ketiadaan Tom Haye, bagaimana dia mengatasinya? Ternyata dia tetap menempatkan di situ Jordi Amat, yang tadinya kita kenal sebagai back, dia tempatkan sebagai gelandang di sana, dan juga Calvin Verdong, yang juga back kiri itu dia taruh di tengah di situ ya. Dan yang kita pikir pemain yang menjadi line up utama di situ Jobe Lupesi yang merupakan pemain tengah akan ditempatkan di sana. Kemudian juga Nathan Chuaon yang juga biasa bermain di tengah, dan Ivar Jenner ternyata tidak turun sebagai starter gitu ya. Pertama dari kiper yang dipilih itu ternyata Martin Paz, bukan Emil Audero, tapi kita nggak tahu nanti ketika melawan Bulgaria. Tetapi di sini yang dipilih oleh John Herdman itu Martin Paz, dan di depannya itu bukan El Preman, tetapi 3 back kita. Dia menggunakan 3 back. Kita sudah terbiasa bermain seperti itu di masa Sintayong, yang coba diubah di 4-4-2 menjadi total football oleh El Bintang Laut ya. Sebelumnya itu pelatihan terbaik sebagaimana diinginkan oleh Coach Justin, yang hasilnya babak belur kita itu dan tidak lolos ke ronde kelima Piala Dunia. Ini dikembalikan ke posisi 3 back. Di situ ada Jay Itzes di tengah, kemudian Rizky Ridho di full back, di back tengah kanan, dan Elkan Baggett di back tengah kiri ya. Nah, di kiri itu kita semakin menumpuk pemain-pemain bagus di sektor back kiri. Di sana dia menempatkan Donny Tripamungkas, pemain muda kita U21, di Donny Tripamungkas diletakkan di situ dan bermain 90 menit dan sangat bagus di pertandingan kali ini ya. Dan di kanan ada Kevin Dix ya, di kanan ditempatkan Kevin Dix, dan inilah di lini belakang kita ya. Di tengah dia menempatkan Jordi Amat dan Calvin Verdong ya. Calvin Verdong dan Jordi Amat itu ada di tengah. Mereka itu dua-duanya sebenarnya itu tipe jadi gelandang bertahan karena posisinya back, tetapi itu bisa dimainkan dan jalan taktiknya itu ya. Dan di depan ada Oli Romney dan Ramadan Sananta serta Beckham Putra ya. Inilah yang menjadi pemain starter kita tadi malam gitu ya. Nah, ini di awal-awal babak pertama kita lihat bagaimana Saint Kitts and Nevis bukan hanya sekedar bisa mengimbangi, tapi bisa menyerang ke Indonesia gitu, ke gawang Indonesia. Nah, di sini yang kita lihat bagaimana ya sistem dari pelatih ini yang lebih daripada skornya yang tadi malam kita lihat seperti itu, tetapi ini yang saya lihat di pertandingan ini adalah sistem yang dibangun oleh si pelatih baru kita ini, John Herdman ini jalan gitu. Tim kita ini sangat kompak, jarak antar pemain itu dekat gitu, sehingga susah sekali bagi tim Saint Kitts and Nevis ini untuk bisa masuk ke daerah kita gitu. Dan karena kemudian di pertandingan ini yang terjadi adalah dominasi total ya. Pemain-pemain belakang kita mulai dari Jay Itzes, kemudian juga Rizky Ridho, Elkan Baggett itu bisa merangsek sampai ke gawang lawan gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Dan ketiadaan dari Tom Haye di lini tengah itu secara ajaib digantikan oleh Oli Romney. Ya, Oli Romney yang biasanya menjadi target man, kali ini diposisikan lebih sebagai gelandang serang ya, di posisi Tom Haye dulu. Dan kita lihat dia menjalani perannya di posisi itu dengan sangat baik oleh Romney ini ya, dengan gocekan-gocekan yang umpan-umpannya yang akurat, dia betul-betul tidak terduga, umpan-umpan tidak terduga gitu. Dan akhirnya kita mencetak gol pertama dari David Beckham. Nah, gol dari Beckham Putra
Ya, gol ini mengingatkan saya kepada gol yang dicetak oleh Oli Romney sendiri ketika melawan Bahrain ya. Ketika itu kita ingat bagaimana Tom Haye yang mendapat bola di daerah sendiri melihat Marcelino berlari kencang di sisi kiri uh, lapangan dan memberikan langsung umpan akurat kepada Marcelino, dan Marcelino tidak menahan bola lama, langsung memberikan umpan yang disambar dengan klinis oleh Oli Romney dan gol. Nah, ini tidak ada pengumpan lagi, tetapi kita lihat waktu itu gol diawali dari lemparan ke dalam di daerah kita sendiri, di sisi kanan kita. Kemudian Rido yang mengambil lemparan ke dalam diberikan kepada Oli Romney. Nah, di situ ada 4 apa 5 gitu pemain dari Saint Kitts and Nevis dan juga pemain kita, sementara Beckham di kiri ya, di kiri ada ruang kosong di situ. Nah, Ole memberikan bola langsung kepada Beckham, melewati beberapa pemain lawan tersebut, dan jatuh di kaki Beckham yang berdiri, yang langsung start berlari, itu berhadapan dengan kiper. Dan Beckham putra yang pemain yang begitu banyak dihujat ketika namanya masuk, dianggap tidak layak bermain untuk tim nasional, masih ada yang lebih bagus dan yang lain-lain, itu membuktikan diri. Tenang sekali dia ketika mendapatkan bola tersebut. Berhadapan dengan kiper, dia itu tidak gerasa gerusu ya, tidak seperti Ramadan Sananta, dia tidak gerasa gerusu di sana. Tetapi ketika bukan dia tendang langsung bolanya, tapi dia membuat dummy gitu, seolah-olah dia akan menendang ke kiri, tetapi kemudian belok ke kanan dan berhadapan dengan gawang kosong, gol. Nah, dari nama pemainnya ini ya, kemudian seragamnya juga atau jersinya juga berwarna merah. Jadi proses gol Beckham ini itu mengingatkan kita juga kepada MU di tahun 90-an atau awal 2000. Jadi umpan dari Ole diselesaikan oleh Beckham, meskipun di MU itu dulu biasanya umpan dari Beckham yang diselesaikan Ole gitu. Nah, ini dari Ole diselesaikan oleh Beckham. 1-0 untuk Indonesia, dan Beckham pun merayakan golnya itu dengan gaya dingin gini ya, sempat membuat dia mendapat sanksi di Liga Indonesia, di Ligue 1 pada saat itu, dan dia menangis gitu, dan katanya kenapa menangis ya, ini cetak gol pertama untuk tim nasional katanya, untuk timnas, tetapi saya yakin dia itu menangis karena dia begitu banyak diremehkan, dia begitu banyak diragukan kehadirannya di tim nasional ini, tetapi dia yang kemudian memecah kebuntuan mencetak gol gitu. Nah, setelah Beckham berhasil mencetak gol seperti itu, permainan menjadi cair, Indonesia menjadi lebih lepas menyerang, Saint Kitts mencoba menyerang tapi tidak bisa masuk ke lini pertahanan Indonesia, seperti itu. Dan kemudian pertandingan berlangsung dan lahirlah gol kedua ya, lagi-lagi dari Oli Romney ya, dari Oli Romney. Jadi bola ini Ramadan Sananta oke, dia tidak mencetak gol, tetapi pergerakannya itu betul-betul membuat repot lini pertahanan Saint Kitts and Nevis ya. Kecepatannya itu betul-betul membuat pusing ya, membuat sakit kepala lini pertahanan Saint Kitts and Nevis. Dia sering sekali dijatuhkan, satu sampai membuat wasit itu mengecek VAR, VAR itu untuk melihat apakah itu ada potensi kartu merah gitu. Nah, begitu juga di proses gol kedua, kita lihat itu yang namanya pemain-pemain egois yang mau menang sendiri, seperti kita lihat di masa lalu sering di tim nasional, betul-betul hilang dari tim ini. Kita lihat di prosesi gol kedua misalnya, itu Ramadan Sananta mendapatkan umpan di kotak penalti lawan, tetapi dia banyak dikepung, dia kembalikan umpan kepada Ole Romney, dan Ole lagi-lagi melihat posisi Beckham betul-betul kosong. Di situ ada 3 pemain dari Saint Kitts and Nevis mencoba mendekat kepada dia, meninggalkan Beckham betul-betul sendirian gitu, bengong, tetapi dalam posisi siap untuk berlari gitu. Langsung Ole berikan kepada Beckham, dan Beckham kembali dengan dingin menyelesaikan bola tersebut dengan menendang ke pojok ke kiri atas dari gawang Saint Kitts and Nevis gitu. Klinis. Penyelesaian akhirnya benar-benar klinis kali ini, yang selama ini kita di masa Patrick Kluivert dulu betul-betul bikin kesel. Kita itu beberapa peluang itu terbuang percuma. Ini Beckham 2 kali dapat bola, 2 kali gol. Ole 3 kali dapat mengirimkan umpan, 2-nya menjadi assist. Ini yang saya lihat lebih penting daripada sekedar hasil ya. Bagaimana sistem bermainnya ini jalan di
bawah kendali John Herdman ini ya. Dan untuk John Herdman sendiri kita lihat bagaimana aksinya di lapangan itu tidak seperti Patrick Kluivert yang duduk tenang gitu pukul-pukul ini sih. Tetapi dia betul-betul aktif memastikan pola yang dia buat, sistem yang dia bangun di dalam pertandingan ini jalan gitu. Jadi bagaimana kita lihat tegangnya, dia bukan hanya tegang tetapi terus mengarahkan dengan aktif di pinggir lapangan itu mengingatkan kita kepada Hector Soto. Ya, Hector Soto pelatih dari tim futsal kita yang meraih kemarin itu juara kedua di Piala Asia Futsal di Jakarta kemarin yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Itu yang kita lihat dari John Herdman ini. Jadi selama ini kita hanya mendengar cerita bahwa dia itu pemainnya pelatih yang sangat detail, dia itu memastikan bagaimana skema dia dan pola dan sistem yang dia bangun itu jalan di lapangan. Tapi tadi malam itu kita saksikan sendiri bagaimana ya. Dan apalagi yang menjadi catatan di sini itu di babak pertama tadi ya, yang menjadi catatan di sini apa yang selama ini ingin melihat pelatih gitu yang bisa membangkitkan kemampuan terbaik daripada seorang pemain gitu ya. Saya masih ingat ketika di masa Sintayong itu dia bisa membuat seorang El Clemer ya Rafael Struijk itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu. Tetapi setelah era Sintayong dia betul-betul tenggelam, hilang, tidak sampai sekarang ini mungkin jadi YouTuber nantinya si Rafael Struijk. Nah, ini yang terlihat di babak pertama ini. Bagaimana seorang John Herdman itu menempatkan Donny Tri Pamungkas di kiri gitu ya. Itu bermain mobile sekali, bagus sekali dia itu tidak ada kagok-kagoknya. Dia itu sebagai pemain muda disandingkan dengan pemain-pemain mahal kita ya, pemain-pemain termahal di Asia Tenggara, terbaik di Asia Tenggara dengan Kevin Dix bakar besi, dengan Calvin Verdong di situ, dengan Jay Itzes. Itu nggak ada minder-mindernya ini anak. Dia bermain bagus sekali di posisinya itu, naik turun dan nyaris tidak ada membuat kesalahan si Donny Tri Pamungkas ini di laga ini ya. Dan John Herdman ini juga memilih pemain betul-betul sesuai dengan skema yang dia mau. Dia tidak peduli apakah itu pemain diaspora, itu adalah pemain lokal ya. Terbukti di pertandingan ini di starter kita melihat ada 4 pemain lokal yang turun gitu ya, dari Rizky Ridho di belakang, kemudian Donny Tri itu di kiri, kemudian ada Ramadan Sananta di depan dan Beckham Putra gitu. Ada 4 yang pemain lokalnya kita, dan mereka itu semuanya bermain bagus ya. Terlepas kita di striker ini memang punya keterbatasan ya. Ramadan Sananta itu bagus sekali membuka ruang dan kemudian membuat repot lawan, tetapi untuk eksekusi dia itu kurang klinis ya dibandingkan Beckham ataupun Ole gitu. Nah, kembali kemudian ketika di babak kedua ya, di babak kedua kita kembali mencetak kedua gol ya. Gol kita yang ketiga itu dicetak oleh Ole Romney melalui skema bola mati ya, itu menciptakan scrimmage di depan gawang dari St. Kitts and Nevis. Di sundulan oleh Romney itu bisa ditahan oleh pemain-pemain belakang St. Kitts and Nevis, tetapi jatuh kembali ke kaki oleh Romney. Di situ di tengah padatnya pemain St. Kitts and Nevis di depan gawang, dia tetap mencetak gol di situ, dan hasilnya 3-0 gitu. Nah, setelah 3-0 mulai aman gitu, John Herdman itu mengganti pemain-pemain inti yang tadi turun di babak pertama ya. Jadi pemain-pemain mahal kita, Jay Itzes, kemudian Kevin Dix, Calvin Verdong, itu ditarik keluar semua. Ya, ditarik keluar semua oleh John Herdman. Ole Romney itu ditarik keluar, Ramadan Sananta itu ditarik keluar ke semuanya ya. Yang dipertahankan di dalam itu Elkan Baggett itu ditarik keluar juga ya. Yang dipertahankan di sana tetap Rizky Ridho, dan kemudian Beckham juga ditarik ya, Rizky Ridho dan Donny Tri Pamungkas yang tetap di dalam ya. Masuk pemain-pemain seperti El Preman itu masuk, kemudian Wak Haji Ragnar Orat Mangun juga masuk, dan kemudian Ivar Jenner dan Joe Pelupesi yang biasanya selalu paten posisinya di tengah, kali ini dimasukkan, dan Eskrim Sandy Walsh masuk, kemudian Jakob Sayuri juga masuk, dan Mauro Zilstra, salah satu pemain yang juga diragukan ya, yang paling banyak dipertanyakan kehadiran, ngapain sih ini orang ada di dalam gitu. Nah,
Itu yang di posisi depan yang digantikan. Dan ini menariknya ketika kita diganti pemainnya seperti itu, uh, dominasi kita terhadap Saint Kitts and Nevis itu tidak berubah. Artinya kita di dalam pertandingan ini kedalaman skuad itu cukup bagus gitu. Lini belakang kita tetap solid ya. El Preman bahkan kalau menurut saya itu lebih bagus di sana dibandingkan Elkan Beget sebelumnya ya. Dari tackling-tacklingnya luar biasa si El Preman kita ini. Bagi saya tetap yang terbaik di lini belakang itu untuk kalau seperti itu tadi skemanya itu adalah J.I.Z, El Preman dan Rizky Ridho gitu ya. Karena Elkan Beget ini di sprint dia itu sempat keteteran ya di babak pertama itu di awal-awal pertandingan itu hampir lolos ya karena Elkan itu bisa dilewati oleh pemain Saint Kitts and Nevis. Seandainya di situ El Preman itu nggak akan ada kemungkinan seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti melawan Bulgaria itu bisa jadi nanti El Preman yang diletakkan di sana gitu. Nah, di tengah juga setelah keluarnya Jordi Amat dan juga Calvin Verdong itu digantikan oleh Ivar Jenner dan Joe Pelivesi masih dominan, tetapi masih ada beberapa gocekan ketika ketika Ivar Jenner dan juga Joe Pelivesi di sana. Berbeda dengan di babak pertama saat posisi di tengah itu ditempati oleh Jordi Amat dan Calvin Verdong, itu bola hampir tidak pernah lama-lama di kaki mereka, langsung distribusi. Dan ini menariknya di tim ini kita lihat semua pemain kita itu nggak ada yang idle, nggak ada yang diam gitu. Mereka semua dalam posisi siap menerima umpan gitu. Jadi mainnya itu cair sekali, tim nasional kita tadi malam mainnya cair. Dan itu yang terjadi juga di babak kedua. Nah, kita lihat kembali di Mauro Zilstra, pemain yang begitu diragukan ini ya, dan awalnya tampil juga meragukan gitu ya. Dia sprint itu kalah dengan pemain lawan ya, kalau kata penonton itu berat di telur gitu ya, jadi kalah. Tetapi kemudian lagi-lagi kita itu bermain umpan di belakang lawan itu luar biasa, dan Mauro Zilstra menunjukkan bahwa itu lebih klinis dia dibandingkan Ramadan Sananta. Soal lari dia kalah dengan Ramadan Sananta, tetapi di soal penyelesaian dia lebih baik, dia klinis, mendapatkan umpan terobosan lagi ya, seperti yang di gol-golnya Beckham Putra di babak pertama. Pemain kita di situ kalau tidak salah Haji dalam posisi sebenarnya udah offset, tetapi dia lari ke belakang, tidak menerima bola. Kemudian Mauro Zilstra datang dari belakang berlari gitu, mendapatkan bola, tinggal berhadapan dengan kiper dan melakukan tendangan. Bola pertamanya itu umpannya menjadi gol, dan skor pun 4-0 ya, dan skor ini tidak berubah sampai akhir pertandingan. Sempat di dalam dominasi kita ini ada lepas seorang pemain dari Saint Kitts and Nevis dan tinggal berhadapan dengan Martin Pas, tetapi bolanya itu terkena tiang gawang, tidak gol gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau bola itu juga di gol tadinya itu pasti dicek VAR, dia posisi offside. Artinya tim ini melegakan ya, berhasil mencetak 4 gol, bisa membongkar pertahanan lawan yang memilih posisi bertahan sebagaimana Lebanon dulu memilih parkir pesawat. Artinya ini lega, pelatih kita ini punya solusi untuk situasi seperti itu gitu. Punya solusi ini yang melegakan lebih dari sekedar skor gitu. Meskipun kita tahu ujian sesungguhnya itu sebenarnya melawan Bulgaria nanti tanggal 30. Itulah yang kita nantikan ya. Dan Bulgaria sendiri kita tahu di pertandingan sebelumnya belasah habis Kepulauan Solomon ya, Kepulauan Solomon dengan skor 10-2 ya, 10-2, nggak ada ampun gitu. Dan memang secara permainan kita bisa melihat ya, Kepulauan Solomon ini jauh di bawahnya Saint Kitts and Nevis yang menjadi lawan kita ya, dari secara sistem, secara apa. Bahkan untuk itu pun Bulgaria itu masih bisa kebobolan 2 gol ya, dan 2 gol ini, tetapi kalau bisa kita bilang kebobolan 2 gol ini itu karena faktor kelelahannya pemain Bulgaria ini. Mereka main di siang hari, betul-betul kepanasan, sementara Kepulauan Solomon ini biasa bermain di bawah terik matahari, di bawah yang panas, dan situ menjadi kelemahan Bulgaria. Tetapi kemudian kualitas juga nggak bisa bohong ya. Ya, Bulgaria ini bagaimanapun tim Eropa yang cukup kuat ya. Meskipun sekarang ini terlihat menyedihkan mereka ya, pelatihnya itu mantan pemain Persija juga. Padahal kalau kita ingat dulu, Bulgaria ini adalah salah satu tim elit di Eropa. Mereka 7 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia gitu ya, yang dengan prestasi ya tertingginya itu mereka itu berhasil menjadi pemain atau
semifinalis ya, juara keempat di Piala Dunia 1994 kalau nggak salah pada saat itu, dan juga menyingkirkan Prancis ya dengan pemain-pemain ya, yang dulu betul-betul top Eropa, mulai dari Risto Stoichkov, ada Emil Konstantinov, ada Jordan Lechkov, Trivon Ivanov di belakang, itu adalah pemain-pemain elit. Sekarang menjadi jatuh seperti ini, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sepak bola Bulgaria gitu ya, sampai mereka seperti ini situasinya. Tetapi mereka tetap Bulgaria yang akan menjadi lawan berat kita nanti di tanggal 30 Maret ini ya. Bagaimana nanti tim nasional Indonesia mengatasinya, bagaimana nanti taktik dari John Herdman ketika melawan Bulgaria ya. Mari kita nantikan sama-sama di pertandingan nanti ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Garuda, Garuda, ini kandang Garuda. Oh, 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 oh. Ini kandang Garuda. Oh, 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 oh. Macan datang kita hajar, singa datang kita hajar, elang terbang kita tebas, naga datang kita libas. Samurai ini agak susah, tapi takkan bisa menang mudah. Datang sini kau kan tahu, ini bukan tempatmu.